Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang solih dan solihah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan nikmatnya kepada kita semuanya. Baik, langsung kita akan belajar tentang apa ya? Bulan Ramadan yang indah. Ini adalah pelajaran keempat. Ya. Baik anak-anak sekalian, di bab ini kita akan belajar tentang apa saja? A. Pengertian puasa. B. Ketentuan puasa Ramadan. C. Amalan puasa Ramadan. Dan yang terakhir adalah D. Hikmah puasa Ramadan. Baik, anak-anak sekalian, kita masuk kepada pengertian puasa. Puasa menurut bahasa adalah as-saum atau asyam yang berarti menahan atau mencegah. Puasa secara istilah berarti menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, serta mengendalikan diri dari hawa nafsu mulai dari fajar sidik sampai terbenam matahari. Kemudian anakku semuanya, ibadah puasa yang diperintahkan bagi orang beriman. Orang yang beriman puasa akan mendapatkan 2 kegembiraan. Apa saja itu Pak Guru? Yang pertama saat berbuka puasa, dan yang kedua saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku semuanya, kita masuk pada yang B, ketentuan puasa Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, la'allakum tattaqun. Kemudian anak sekalian, syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa, mungkin ini ada yang bertanya, wah ada gambar orang yang gila. Coba, kenapa ya? Ternyata syarat wajib puasa yang pertama adalah berakal. Jadi orang yang sehat pikirannya, sehingga orang gila tidak wajib berpuasa. Yang kedua, balik atau cukup umur. Yang ketiga, kuat berpuasa. Orang yang lemah karena sudah sangat tua atau sakit boleh tidak berpuasa. Kemudian anak sekalian, syarat sah puasa apa saja? Yang pertama, beragama Islam. Selain orang Islam berarti tidak sah puasanya. Yang kedua adalah mumayyiz, dapat membedakan yang benar dan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah suci dari darah haid dan nifas. Syarat ketiga ini khusus bagi wanita atau perempuan ya. Bagi wanita yang haid atau nifas, maka wajib mengganti di hari yang lain sebanyak yang ditinggalkan. Kalau dia meninggalkan 5 hari, maka dia wajib mengganti 5 hari. Kemudian yang keempat adalah pada waktu yang diperbolehkan puasa. Berpuasa di hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, dan juga hari Tasyrik itu diharamkan. Jadi tidak boleh. Anak-anakku semuanya yang salih dan salihah, rukun puasa. Rukun puasa yang pertama adalah niat. Ini rukun puasa yang pertama adalah niat. Semua amal tergantung pada niatnya. Puasa Ramadan diniatkan di malam hari sebelum terbit fajar sidik. Boleh dilakukan dengan hati, boleh diucapkan dengan lisan. Kemudian nomor 2, menahan diri dari segala hal yang membatalkan sejak terbit fajar sidik hingga terbenam matahari. Kemudian anak sekalian yang salih dan salihah, hal-hal yang membatalkan puasa apa saja Pak Guru? Wah,
Ini ada teman kita sedang minum ya. Ya, coba kita lihat. 1. Makan dan minum dengan sengaja. Jadi sengaja makan dan sengaja minum. Kalau lupa insya Allah tidak apa-apa, diteruskan puasanya. Kemudian yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja ya. Kalau tidak sengaja insya Allah masih boleh meneruskan puasanya. Jadi tidak membatalkan. Kemudian yang ketiga adalah haid dan nifas bagi wanita. Itu juga membatalkan puasa. Ketika sedang puasa siang hari kedatangan haid, maka puasanya batal. Kemudian yang keempat adalah hilang ingatan atau gila. Ini juga membatalkan puasa. Nah, anakku yang solih dan solihah, sunah-sunah puasa. Nah, ini sunah-sunah puasa. Kita lihat gambarnya. Satu keluarga sedang berbuka puasa. Kita lihat. Sunah yang pertama adalah makan sahur. Yang kedua, mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Yang ketiga, membaca doa ketika berbuka puasa. Yang keempat, meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Yang kelima, berbuka dengan kurma. Yang keenam, memberi makan untuk berbuka kepada orang lain yang berpuasa. Nah, anakku sekalian, yang ketujuh yang terakhir adalah memperbanyak iktikaf, yaitu berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah. Kemudian kita lanjutkan, yang berikutnya adalah doa berbuka puasa. Kita baca bersama-sama. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu zahabat doma'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Ini doa ketika kita mau berbuka puasa. Kemudian anak sekalian, kita lanjut kepada orang yang boleh tidak puasa. Ternyata ada loh orang yang tidak boleh puasa atau boleh tidak berpuasa. Ya, ini ada gambarnya apa teman-teman? Benar sekali, ini gambar anak sedang sakit. Yang pertama adalah orang yang sakit. Bila ia puasa, dikhawatirkan sakitnya bertambah parah, maka dia boleh tidak puasa. Tapi harus mengqadha di lain waktu, harus mengganti puasa yang ditinggalkan. Yang nomor 2 adalah musafir, orang yang dalam perjalanan jauh, kurang lebih 80.000 km. Kemudian nomor 3, orang yang lanjut usia yang lemah. Orang tersebut diwajibkan membayar fidyah atau mengganti fidyah, yaitu memberi makan kepada orang miskin. Yang keempat adalah orang yang hamil dan juga menyusui, tapi wajib mengqadha atau membayar fidyah. Nah, anak sekalian, ini adalah cara mengerjakan puasa. Yang pertama adalah saat makan sahur sudah berniat menjalankan puasa Ramadan, atau niatnya di malam hari juga boleh. Yang kedua, 10 menit sebelum waktu subuh sebaiknya berhenti makan dan minum dan hal yang membatalkan puasa, biar tidak batal. Nanti ketika azan masih makan berarti membatalkan puasa. Kemudian 3, waktu maghrib tiba segera berbuka puasa ya, ketika waktu azan maghrib sudah tiba. Kemudian anak yang solih dan solihah. C, amalan puasa Ramadan. Pertama, mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan syaratnya, rukunnya. Yang nomor 2, menahan hawa nafsu. Yang ketiga, mengurangi kegiatan yang bisa membatalkan puasa. Yang keempat, banyak bertilawah dengan membaca Al-Quran. Yang kelima, sholat tarawih. Yang keenam, menjauhkan dari ghibah atau membicarakan orang lain. Yang ketujuh, banyak berzikir. Dan yang kedelapan, bersedekah. Nah, anakku yang solih dan solihah, kita lanjut. D, hikmah puasa Ramadan. Ya, hikmahnya di sini ada 5 ya. Yang pertama, kuat memegang amanah. Kedua, mampu mengendalikan nafsu. Yang ketiga, mampu mengendalikan diri. Yang keempat, peduli terhadap sesama, khususnya fakir miskin. Yang kelima, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah sampai juga di penghujung belajar kita. Mari kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.